Andaikan itu semua yang ngurusin perempuan, kalau jenazahnya perempuan boleh nggak? Boleh. Mulai dari mandiin, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan perempuan semua. Boleh nggak? Boleh. Ya, boleh kalau nggak ada, udah nggak, penduduknya perempuan semua di situ. Satu RW penduduknya perempuan semua. Ya umpama nih, ya boleh nggak? Ya kalau udah nggak ada laki-laki mau apa? Mau didiemin itu jenazahnya? Nggak mungkin. Ya perempuan yang ngurusin semua. Mulai dari mandiinnya, mengkafankannya, mensolatkannya perempuan yang jadi imam. Belakangnya makmum perempuan juga semua. Nggak boleh ada makmum laki-laki di situ, perempuan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat dan jamaah YouTube, kembali lagi berjumpa dengan channel saya, Maksum Makki Channel. Jangan lupa bantu like, subscribe, dan share, serta aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal dengan video-video saya berikutnya. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qamarun sirnan nabi, qamarun wa jamil sirnan nabi wa jamil. Qamarun sirnan nabi, qamarun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina ta'lim ahlina dinal Islam. Wassalatu wassalamu ala syarrafil anam wa ala alihi wa sahbihi ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Muhammadun sayyidul kaunaini wassaqalaini wal fariqaini min
urbin wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana wa qirana Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana wa Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli al-kiram ajma'in summa ila arwahi jami' abaina wa ummatina wa ustadina wa ustadi ustadina wa muallimina wa muallim muallimina wa masyayikhina wa masyayikh masyayikhina wa ajdadina wa ajdadi ajdadina wa amamina wa amami amamina wa akhwalina wa khawali khawalina wa ikhwanina wa khawatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa yaminiha wa shimaliha wa min qabli ila qabli ladun adam ila yaumil qiyamah khususan ila ruhi Salim bin Sumar al-Hadrami ila ruhi Imam Nawawi bin Umar al-Jawi ila ruhi Ki Haji Ahmad Faisal bin Ahmad Jalali wa ila ruhi Bunda Haji Siti Rabiatul Adawiyah binti Ahmad Husain al-Mukhtar wa ila arwahi jami' amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ahlil qubur li jami'ina fi hadhil majlis fi hadhihi as-sa'ah syai'un lillahi wa lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وببركاته في الدارين آمين 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 يا رب العالمين. Para jamaah ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatidzat yang hadir pada siang hari ini, ibu-ibu semuanya, para jamaah Majelis Ta'lim Waratul Khairat Masjid Subhanallah. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni segala dosa-dosa kita semuanya. Allah terima amal ibadah kita termasuk taklim kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi membahas atau mengkaji pelajaran ilmu fikih di dalam kitab Safinatun Najah, yakni pada halaman 32 melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu tentang yang lazim bagi mayit. Ya, yang lazim bagi mayit itu ada 4 perkara. Kemarin kita sudah membahasnya di pertemuan yang sebelumnya. Yang pertama adalah ghusluhu, yaitu memandikannya. Wa takfinuhu, dan yang kedua adalah mengkafankannya. Nah, sekarang yang ketiga nih. Apa itu? Wassalatu alaihi, dan ketiga adalah sembahyangkan atasnya. Nah, ini yang akan kita bahas pada
siang hari ini. Nah, di sini tentang sholat di dalam kitab Safinatun Najah itu dia dibahas tersendiri dalam satu pasal. Artinya tidak di rangkaian yang kemarin. Kalau yang memandikan dan mengkafankan itu berada pada pembahasan atau dalam satu bab pembahasan. Nah, sedangkan sholat itu terpisah dengan judul tersendiri, yakni Arkanus Sholatil Janaizi. Itu pada halaman 32. Nah, ibu-ibu sekalian, baik yang punya kitabnya ataupun yang tidak, mari kita ikut membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanu sholatil janaizi. Sab'atun. Bermula segala rukun salat janazah itu 7. Al-awwalun niyatu. Yang pertama niat. As-sani arba'u takbiratin. Yang kedua itu 4 takbir. As-salisul qiyamu alal qadiri. Yang ketiga itu berdiri atas orang yang kuasa. Ar-rabi'u qiraatul fatihati. Yang keempat itu membaca Fatihah. Al-khamisus salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyati. Yang kelima salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudahnya takbir yang kedua. As-sadisud du'a'u lil mayyiti ba'das salisati. Yang keenam baca doa bagi mayit sesudahnya takbir yang ketiga. As-sabi'us salamu. Yang ketujuh memberi salam sesudahnya takbir. Wallahu a'lamu bissawab. Itulah rukun dari mensolatkan jenazah atau mensolatkan mayit. Saya baca penjelasannya di dalam kitab Kasyifatus Sajahnya, karena di sini lebih terinci. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholatil janazati sab'atun. Rukun-rukunnya sholat janazah itu ada 7.
Yang pertama, al-awwalun niyatu, yang pertama adalah niat. Wala yajibu 'alal imami niyatul imamati fa inna waha hasalalahu sawabu wa illa fala. Dan tidak wajib nih, dan tidak wajib bagi imam itu berniat menjadi imam pada saat sholat jenazah. Tidak wajib bagi imam berniat menjadi imam ketika dia mensolatkan jenazah. Ya. Fa inna waha hasala lahu sawabu. Ya. Maka teraih baginya pahala. Walaupun dia tidak berniat menjadi imam, tetap dia mendapatkan pahala. Ya. Ya, maka teraih baginya pahala menjadi imam. Nah, maksudnya gini. Dan tidak wajib atas imam berniat menjadi imam. Fa inna waha hasalalahu sawabuh. Nah, tapi jika si imam itu berniat menjadi imam, niat aku menjadi imam, dia berniat, maka dia mendapatkan pahala atau ganjaran dari niatnya menjadi imam itu. Ya. Wa illa fala, dan jika dan apabila dia tidak berniat menjadi imam, maka dia tidak mendapatkan ganjaran pahala. Jadi berniat jadi imam itu enggak wajib. Wala budda min niyatil iqda'i in kana muqtadiyan. Nah, ini bedanya. Wala buddah, dan tidak boleh tidak min niyatil iktidai, dari berniat orang yang iktidai, yang mengikuti imam. Siapa yang mengikuti imam? Yaitu makmum. Tidak boleh tidak dari orang yang tidak boleh tidak dari berniat orang yang mengikuti imam, yaitu makmum. Ya. Ingkana muktadian, jika dia memang ingin menjadi makmum atau ingin mengikuti imam. Kalau dia sholat jenazahnya ingin mengikuti imam, maka dia wajib tidak boleh tidak harus berniat mengikuti imam atau bermakmum. Kalau dia nggak niat bermakmum kepada imam, maka sholatnya tidak sah. Seperti halnya sholat di luar jenazah juga sama. Sholat duhur kah, sholat asar kah, ya, sholat sunnah-sunnah yang lain juga. Kalau dia nggak berniat menjadi makmum atau mengikuti imam, maka sholatnya tidak sah. Nah, itu bedanya antara imam dengan makmum. Kenapa berbeda? Ya berbedalah. Kan sudah sering saya jelaskan kalau imam itu posisinya di mana? Di depan apa di belakang? Secara logika orang yang di depan itu apa? Imam. Nggak mungkin makmum walaupun dia tidak betul nggak? Walaupun dia tidak kalau posisinya di depan, orang juga akan menyangka dan melihat bahwa dia adalah imam. Beda dengan makmum di belakang. Yang ngikutin imam di belakang, ya, itu nggak otomatis itu yang ada di belakang imam itu makmum, nggak otomatis. Karena ada yang ada yang niatnya nggak bermakmum, ya, niatnya nggak mengikuti imam, walaupun umpama dia sholatnya bareng sama imam ruku dia ruku, imam sujud dia sujud, ya, tapi dia di hatinya nggak bermakmum. Kita tahu nggak? Kira-kira kita tahu nggak? Nggak tahu, ya nggak tahu. Jadi itulah kewajibannya, di belakang itu tetap harus berniat mengikuti imam, bermakmum niatnya. Ya, kalau memang ada di belakang posisi imam, jangan ada di belakang imam tapi nggak berniat menjadi makmum. Dia nggak dia sholatnya munfarid, akhirnya sholatnya dihitung sendiri.
Kan ada ya sholat bareng imam tapi niatnya nggak makmum, ada. Dulu waktu masih ada abah kan sholat malam tuh qiyamul lail. Qiyamul lail itu kan tahajud. Kata abah, sholatnya sendiri-sendiri ya. Ya. Tapi saya di depan. Saya depan cuma nyontoin doang. Nyontoin, ngikutin boleh. Ya, nggak ngikutin juga boleh. Tapi niatnya sendiri-sendiri dalam hati. Ya, tidak bermakmum itu boleh. Di depan ruku kita ruku, di depan i'tidal kita i'tidal, padahal kita nggak jadi makmum, nggak berniat makmum, itu boleh. Itu dihitungnya sendiri-sendiri, ya, itu dihitungnya sendiri-sendiri. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau kita ada jamaah sholat kemudian kita ikut di dalam jamaah itu, lalu kita tidak berniat menjadi makmum atau mengikuti imam, maka kita walaupun ikut bareng dengan gerakannya imam, maka tetap kita tidak dihitung berjamaah, kita dihitung sendiri sholatnya. Atau orang yang apa? Orang yang mufarokoh, orang yang keluar dari imam, dari jamaah. Udah di tengah pas kita takbir gini, kan niatnya udah niat nih jadi makmum, Allahu Akbar. Pas ngedengerin bacaan Fatihahnya imam kok kita kayaknya kurang srek ya, kayaknya kurang fasih gitu, belepotan lah bacaannya gitu. Nah kalau yang kayak gitu kita mufarokoh, ya kita udah ragu-ragu nih, udah saya mufarokoh aja, niat aku mufarokoh dalam hati nih ngomong, niat aku mufarokoh dengan imam, atau niat aku keluar. Mufarokoh itu artinya memisahkan diri. Niat aku memisahkan diri dari jamaahnya imam di depan saya, karena Fatihahnya kurang fasih, Fatihahnya tajwidnya berantakan, bacaannya kurang bagus. Tapi itu mah nggak usah disebut. Ya, udah saya keluar. Udah. Ketika dia takbir lagi, nggak usah, terus saja. Imamnya ruku kita ruku, imam i'tidal kita i'tidal, imam sujud kita sujud, terus sampai selesai. Nah itu kita dihitung munfarid, kita dihitung sendiri tuh, ya kita dihitung sendiri. Karena kita tadi udah mufarokoh, udah keluar, takut ragu-ragu, sholat kita nggak sah. Kenapa? Karena bacaan Fatihah itu harus fasih, minimal Fatihahnya harus fasih, ya. Kalau surah kan sunnah, kalau Fatihah kan rukun. Kalau surah masih kurang-kurang fasih masih mendingan, ya, nggak membatalkan sholat. Tapi kalau Fatihahnya nggak fasih, bacaannya berantakan, tajwidnya nggak karu-karuan, maka sholatnya jadi nggak sah. Makanya kita keluar tuh dari situ. Tapi kita nggak lalu gerakan sendiri gitu. Kita ngeduluin atau kita ngebelakangin, wama. Ya, tetap aja kita supaya nggak jadi fitnah. Biar nggak kan kalau umpama kita ada di tengah-tengah kan jadi tontonan orang kalau kita beda, ya kan? Tetap aja ngikutin aja, barengin aja terus. Jangan kita imam udah ruku, udah sujud kita masih berdiri. Sebelah kita kan bingung. Iya, ini orang kenapa sih? Ya kan gitu. Supaya nggak bingungin orang yang di sebelahnya, nggak fitnah, nggak nimbul fitnah, udah ikutin aja, ya gitu. Nanti kalau udah besok baru cerita, baru ngomong, ya ngobrol gitu. Gua kemarin sholat itu sebenarnya gue sholat sendiri, ya. Kenapa sendiri? Ya gue nggak serk aja, imamnya kayak begitu bacaannya, Fatihahnya nggak bener, ya. Iya, makanya gitu. Ya, makanya carilah imam yang bacaannya itu bagus. Jadi mungkin ini aja dulu. Ya, jadi yang pertama tadi apa? Yang pertama rukunnya tadi apa? Niat, ya, niat. Perempuan boleh ikut mensolatkan jenazah, hukumnya adalah
sunnah, seperti halnya anak-anak ikut mensolatkan jenazah. Yang wajib kifayahnya, yang fardu kifayahnya itu melekat pada seorang laki-laki, mulai dari dia memandikannya, kemudian mengkafankannya, mensolatkannya, sampai menguburkannya. Itu ada pada laki-laki. Kalau memandikan ya udah jelas, laki-laki walaupun tidak ikut memandikan tapi dia ngurusin, cari perempuan yang bisa mandiin. Walaupun laki-laki enggak mengkafankan jenazah perempuan, tapi dia belanjain kain kafannya, dia cari orang yang mengkafankannya, si perempuan nih, orang perempuan juga. Itu maksudnya ya. Nah pas giliran sholat, nah ini khusus nih sholat, ya kan? Kalau sholat khusus sama nguburin biasanya, ya kan? Kalau sholat sama nguburin kan itu udah laki-laki banget tuh semua, gitu. Itu udah urusan laki-laki dah. Kalau mandiin masih perempuan masih bisa, kalau itu karena jenazahnya perempuan. Kalau mengkafankan ya perempuan juga karena jenazahnya perempuan. Tapi kalau udah sholat sama nguburin itu kebanyakan umumnya ada laki-laki. Andaikan itu semua yang ngurusin perempuan, kalau jenazahnya perempuan boleh nggak? Boleh. Mulai dari mandiin, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan perempuan semua. Boleh nggak? Boleh. Ya, boleh kalau nggak ada, udah nggak penduduknya perempuan semua di situ. Satu RW penduduknya perempuan semua. Ya umpama nih, ya boleh nggak? Ya kalau udah nggak ada laki-laki mau apa? Mau didiemin itu jenazahnya? Nggak mungkin. Ya perempuan yang ngurusin semua. Mulai dari mandiinnya, mengkafankannya, mensolatkannya perempuan yang jadi imam. Belakangnya makmum perempuan juga semua. Nggak boleh ada makmum laki-laki di situ, perempuan semua. Nah kemudian bareng-bareng. Yang nyupir ambulan perempuan, yang gotong perempuan, boleh nggak? Kemudian memasukkannya, kalau udah nggak ada laki-laki semua, umpama udah nggak ada laki-laki perempuan semua, ya boleh kalau udah dalam keadaan kayak begitu, ya umpama. Tapi secara umum ya kalau sudah masuk kepada mensolatkan, udah masuk kepada menguburkan, itu udah urusannya laki-laki dah itu, walaupun jenazahnya perempuan. Demikian wallahu a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafina yukafi mazid ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha jamil ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah biha jami'al hajat wa qdi lana ya Allah biha jami'al hajat wa qdi lana ya Allah biha jami'al hajat wa tuhurna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'anad darajat wa tuballighuna biha sal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi halalika an haramika wa bi ta'atika ma'siyatika wa fadlika man siwak. Allahumma asina akibatana fil umur kulliha wa ajirna min fitnati wa adzabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin lil muttaqin imama. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbalan wa waladan salihin 'alimin fasihin kafin ghanin salimin fid din dunya wal akhirah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.